Selamat pagi jemaat sekalian. Lama tak berjumpa. Satu. Taknya Omikron, ada yang tidak bertemu lebih dari 1 minggu. Oke. Untuk adik mendengarkan khotbah, silahkan mengikuti guru-gurunya. Buat kita yang sudah bisa mendengarkan khotbah, kita silentkan, kita akan notification. Ini adalah firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dan saya akan membacakan untuk jemaat sekalian mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 22. Saya akan membacakannya. Jemaat, ini baterainya perlu diganti nggak? Oke, saya akan mulai. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan rasa. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab penuh dengan kekerasan oleh mereka bersama-sama dengan bumi. Buat kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambung. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengerti nilai dari firman Tuhan yang sudah tertulis dan lengkap, sehingga bisa kami miliki secara pribadi, kami pelajari. Dan pun kami mau mengetahui kehendak-Mu, kami bisa mempelajarinya di dalam firman-Mu. Dan kini kami datang ke sini untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu. Mohon supaya Engkau yang memberi kami hikmat untuk mengertinya, dan bagaimana kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bumi yang kita lihat sekarang ini tidak sama dengan bumi pada zaman purbakala.
adanya benua-benua, lempengan-lempengan, kemudian gunung yang tinggi, adanya formasi-formasi geologi, seperti misalnya di Grand Canyon yang terkenal, adanya fosil, adanya lokasi-lokasi yang mengandung fosil dalam jumlah besar sekali, jutaan, bahkan diperkirakan bisa ada miliaran fosil dalam satu lokasi. Semuanya menunjuk kepada adanya bencana yang pernah meliputi seluruh dunia. Karena fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan proses-proses yang terjadi seperti kita lihat sekarang. Pastilah pernah ada suatu bencana global, yaitu air bah, yang dicatat, seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, Alkitab mencatatnya di dalam Kejadian pasal 6 sampai yang ke-8. Kalau Anda belum pernah membacanya, nanti Anda pulang ke rumah, saya sarankan Anda buka Alkitab Anda dan Anda baca lagi. Karena luar biasa sekali cerita tentang air bah ini. Tetapi ada 3 pelajaran yang ingin saya bagikan pada hari ini. Apa yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita dari cerita mengenai air bah ini? Nomor 1, air bah ini mengajarkan kepada kita murka Allah terhadap dosa. Murka Allah terhadap dosa. Alkitab mencatat bahwa bencana air bah yang meliputi seluruh bumi dan memusnahkan manusia ini terjadi disebabkan karena dosa manusia. Penyebabnya adalah dosa, dan dosa yang sedemikian besar, dosa yang sedemikian banyak sampai memenuhi seluruh bumi. Kita tadi baca, Tuhan sendiri bersaksi, dia melihat bumi dan dia melihat bahwa bumi itu sudah rusak total, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan. Sebelum ada yang mempertanyakan moralitas Tuhan yang menghukum mati semua manusia pada waktu itu, pertimbangkan bahwa sepanjang sejarah manusia, manusia sendiri sudah banyak melakukan kekejaman terhadap sesamanya manusia. Dulu bangsa Asyur terkenal karena sangat kejam sekali. Mereka bahkan menggunakan kekejaman mereka sebagai senjata psikologis. Dulu waktu mereka berperang, mereka akan menyiksa orang-orang yang kalah. Raja-raja yang ditawan itu semuanya disiksa. Mereka akan potong tangan dan kakinya, matanya dicungkil keluar, lalu kemudian dibiarkan pergi begitu saja. Dan itu menjadi kengerian, sehingga semua orang melihat, wah ini adalah akibat dari menentang tentara Asyur. Semua orang ketakutan. Kalau dia mengalahkan satu kota, salah satu kesenangan dari Raja Asyur Banipal adalah menusukkan tiang kepada manusia yang masih hidup, ditusuk sate. Jadi ditusuk di bawah tulang rusuk di sini, dan dibiarkan supaya berat badannya itu pelan-pelan menurunkan sampai akhirnya mati. Mereka juga ada praktek menguliti. Jadi orang itu dipotong kulitnya, diiris, kemudian dikuliti, ditarik dalam strip-strip kayak misalnya bacon gitu, kayak orang lagi potong daging, dan kemudian kulitnya itu digantung di tembok kota menjadi peringatan. Oh, kekejaman bangsa Asyur sangat mengerikan. Tetapi zaman modern pun mungkin tidak kalah mengerikan. Di Perang Dunia Kedua ada kamp konsentrasi banyak di seluruh Eropa. Ada satu di Kroasia namanya kamp Jasenovac. Dan di situ mengandung ada orang Yahudi di dalamnya, ada orang Serbia. Dan kamp Jasenovac ini terkenal kekejamannya. Ada saksi mata, saksi hidup yang kemudian sesudah dia keluar, dia menceritakan pengalaman dia di dalam. Pertama kali dia masuk, dia bilang, dia masuk itu dia lewat bagian yang khusus untuk anak-anak. Dia melihat di satu sel yang sedang terbuka, ada beberapa anak terbaring di dalam kotoran mereka sendiri. Ada anak perempuan yang terbaring di dalam genangan kotorannya. Lalu ketika dia mau angkat mereka, dia temukan bahwa mereka sudah mati. Di pojok ada anak lain yang berdiri di situ karena tidak ada tempat untuk duduk. Entah lantainya ditutupi oleh
mayat atau kotoran. Dan anak itu sedang memegang ususnya yang terburai keluar dari perutnya. Nah, ada banyak cerita-cerita seperti ini. Bukan hanya di situ saja, di Korea, masih Perang Dunia Kedua. Ada tentara Jepang yang mengunci suatu gereja dari luar. Kemudian gereja itu dibakar dengan orang-orang di dalamnya masih hidup-hidup. Di Nanking, ada buku yang ditulis oleh Iris Cheng, The Rape of Nanking, mendokumentasikan kekejaman tentara yang mengokupasi Nanjing waktu itu. Ibu-ibu yang hamil ditusuk pakai bayonet, ibu dan janinnya sekaligus. Ada cerita-cerita wanita-wanita yang dijadikan wanita penghibur dan ditangkap dan dipaksa untuk berjalan bersama-sama dengan prajurit. Lalu kisahnya ada satu wanita ini yang kemudian hamil lalu melahirkan di situ. Dan suatu ketika mereka sedang berjalan, jadi ceritanya wanita ini melahirkan, lalu dia membawa bayinya itu berjalan bersama-sama dengan dia. Suatu ketika bayinya ini menangis, dan prajurit dan sersannya itu, taishonya itu, merasa terganggu, lalu dia ambil anak itu, ditusuk dengan bayonet beberapa kali, dan dibuang ke jurang di depan ibunya. Ibunya syok. Ibunya tidak tahu bisa mau berbuat apa, tiba-tiba anaknya direbut, ditusuk di depan dia, dan dibuang, dicampakkan, seperti kotoran. Kekejaman seperti ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali. Dan terhadap kejahatan-kejahatan semacam ini, manusia saja setuju hukuman mati. Apalagi Allah yang Maha Kudus. Apalagi Allah yang memiliki standar moral tertinggi absolut. Manusia saja ketika kita menilai berat ringannya dosa, biasa kita pakai nilai moral kita sendiri. Kalau kita menganggap, oh saya sendiri ini suci, maka orang yang berbuat kesalahan kecil sudah kita salah-salahkan. Tapi orang yang merasa bahwa dirinya berdosa, lebih toleran terhadap orang lain, karena merasa saya sendiri pun melakukan hal yang sama. Itu pun kita bisa menghukum kejahatan. Kita bisa menganggap pantas, ada kejahatan yang pantas dihukum mati. Kita, manusia yang berdosa, bisa menganggap demikian, apalagi Allah. Nah, Allah memiliki standar yang lebih tinggi dari kita. Setiap dosa yang paling kecil sekalipun adalah pelanggaran dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal, hukuman yang sepenuh-penuhnya, karena Allah itu maha adil. Jadi, ini adalah pil pahit yang harus ditelan oleh manusia. Manusia harus menyadari bahwa sebaik-baik apapun kita, sesempurna apapun kita tetaplah orang berdosa di hadapan Tuhan. Yang standarnya adalah standar maha tinggi, yang kekudusannya maha kudus. Kita ini adalah orang berdosa. Jadi, manusia yang menyadari ini, dia akan melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang sebenarnya berdosa dan harus mendapatkan hukuman. Ini pil pahit yang harus ditelan. Lalu kenapa Tuhan tidak memusnahkan semua manusia saja sekarang? Kalau semua manusia sudah berdosa dan sudah melanggar dan harus mendapatkan hukuman, kenapa hari ini Tuhan tidak langsung memusnahkan semua manusia? Sebenarnya Alkitab ada mencatat, Tuhan pernah memusnahkan satu kota, kota Sodom dan Gomora, juga karena kejahatannya yang luar biasa. Saking jahatnya kota Sodom dan Gomora, sampai penduduk di sekitarnya mengeluh dan berseru, dan itu sampai ke telinga Tuhan. Tuhan kirim 2 orang malaikat untuk menguji kota Sodom dan Gomora. 2 orang malaikat itu sampai ke situ, dan apa yang dilakukan oleh kota itu? Mereka pada malam hari keluar beramai-ramai, semua laki-laki di kota itu hendak memperkosa kedua malaikat itu. Seluruh kota itu tidak terkecuali menurut Alkitab keluar untuk memperkosa kedua malaikat itu. Oh saudara, kedua malaikat itu tampaknya seperti laki-laki, tetapi mau diperkosa oleh laki-laki juga, dan dilakukan oleh seluruh kota. Abraham berusaha memohon kepada Tuhan supaya diampuni, supaya berbelas kasihan kepada Lot,
Karena ada Lot keponakannya di situ. Abraham berdoa, Tuhan, jauh daripadamu untuk menghukum, membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Seandainya ada 50 orang benar di situ. Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, seluruh kota itu akan diampuni karena 50 itu. Abraham turun lagi, Tuhan seandainya ada 45. Tuhan bilang, karena 45 itu akan diampuni. Kalau 40, kalau 35, kalau 30, kalau 20, kalau 10. Turun sampai 10. Dan Tuhan masih bilang, kalau ada 10 orang di kota itu, seluruh kota itu akan diampuni karena 10 yang benar itu. Kenyataannya tidak ada. Tidak ada 10 orang benar di situ. Barangkali cuma ada satu, saudara. Barangkali cuma ada satu. Yaitu Lot sendiri. Dan kota Sodom dan Gomora dimusnahkan. Jadi, di zaman Nuh, bumi katanya telah penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kejahatan, menurut Alkitab. Makanya Tuhan melihat, lalu mendapatkan tidak ada 10 orang benar lagi. Di seluruh muka bumi. Kalau begitu, Tuhan akan musnahkan. Dan kemudian dari yang masih sisa, Tuhan akan bikin yang baru. Nah saudara, murka Allah menyala-nyala. Menyala-nyala terhadap dosa. Bukan karena Tuhan itu pemarah loh ya. Tapi karena Tuhan itu maha kudus. Dan Tuhan itu maha adil. Makanya dosa itu harus dihukum. Makanya Tuhan maha murka terhadap dosa. Karena keadilan Tuhan juga bersifat maha. Dan kekudusan Tuhan juga maha. Kalau kita punya kekudusan yang cuma segini. Bagaimana kita bisa maha murka terhadap dosa? Kekudusan kita cuma segini. Tetapi Allah punya kekudusan yang absolut, yang maha kudus. Oleh sebab itu, karena adanya dosa, maka Tuhan murka terhadap dosa itu. Bahkan sebenarnya Allah sangat penyabar. Allah sangat sabar dan Allah menunggu 120 tahun. Bayangkan, Tuhan tunggu 120 tahun sampai bahteranya selesai. Dalam waktu itu ada kesempatan supaya barang siapa yang mau, dia bisa diselamatkan. Hari ini jangan sampai ada yang menganggap bahwa Tuhan sudah tidak maha murka lagi. Tuhan masih tetap maha kudus. Tuhan masih tetap maha adil. Dan murka Tuhan tetap menyala-nyala terhadap dosa. Jadi, kalau begitu apa yang harus dilakukan supaya seseorang selamat? Dan itu adalah pelajaran yang kedua di sini. Apa kata Alkitab? Apa yang harus Nuh lakukan? Sesungguhnya, cerita air bah ini menggambarkan betapa tidak mampunya manusia menyelamatkan diri. Betapa sia-sianya usaha manusia menyelamatkan diri. Indonesia pernah ditimpa tsunami beberapa kali. Tsunami yang kecil, tsunami yang sedang, tsunami yang besar, semuanya kita pernah. Luluh lantak. Apalagi kalau tsunami yang menenggelamkan semua daratan. Wah, lebih lagi. Maka tidak akan ada yang sisa. Tidak akan ada yang bisa selamat. Manusia, kalau tsunami kecil-kecilan bisa naik ke pohon kelapa. Kalau tsunami gede, pohon kelapanya juga rata. Tetapi masih bisa naik ke atas bukit, di mana tsunami tidak sampai. Tapi kalau bukit juga ditutupi oleh tsunami-nya, mau lari kemana? Helikopter pun harus mendarat, saudara. Oleh sebab itu manusia tidak memiliki usaha apapun yang dapat menyelamatkan dia. Seandainya ada orang punya kapal apa? Kapal mancing kayak, kapal pesiar kayak apa? Tidak akan bisa bertahan juga di dalam tsunami yang luar biasa besar itu. Oleh sebab itu, apa yang Nuh lakukan? Sebenarnya tidak ada. Ya. Atau lebih tepatnya, yang Nuh lakukan untuk selamat, bukanlah apa yang ia lakukan, tetapi yang ia percayai, atau yang ia imani. Itulah yang membuat dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di ayat yang ke-8, dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Seandainya harus mengandalkan kehebatan Nuh sendiri, nggak bisa. Seandainya harus mengandalkan kesalehan Nuh, juga tidak cukup. Tetapi Nuh selamat karena dia mendapatkan kasih karunia.
dari Tuhan. Nah, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Nuh percaya kepada Allah. Nuh percaya. Ketika Tuhan berfirman kepada dia, dia percaya. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan penduduk bumi yang lain? Mereka tidak percaya. Karena seandainya mereka percaya, mereka akan bersama-sama dengan Nuh. Ternyata hanya Nuh yang percaya. Dan itu dihitungkan kepada Nuh sebagai kebenaran. Maka itulah yang membuat Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh. Mengikat perjanjian. Ayat 18 dikatakan, aku akan mengikat perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Ada perjanjian. Tetapi Nuh harus percaya kepada Allah. Seandainya ada orang yang mau masuk ke dalam bahtera itu, yang mau mengikat perjanjian yang sama dengan Nuh, dengan Allah, maka dia harus meninggalkan dosanya. Dia harus bertobat dan dia harus percaya kepada Allah. Baru bisa bikin perjanjian dengan Allah. Sebelum seseorang bertobat, sebelum dia tinggalkan dosanya, sebelum dia bisa mengakui Allah, bagaimana dia bisa perjanjian dengan Allah? Bagaimana Allah bisa percaya dengan dia? Sekarang lagi perang di Ukraina. Kalau masih perang begitu, tidak ada perjanjian. Harus damai dulu, baru bisa dibuat perjanjian. Perjanjian damai. Perjanjian gencatan senjata. Tapi kalau masih tembak-tembakan, masih bisa ada perjanjian? Tidak bisa. Oleh sebab itu manusia harus bertobat dulu dari dosanya dan percaya kepada Allah. Jadi, Nuh beriman kepada Allah. Semua perbuatannya yang lain, bahwa dia adalah orang yang saleh, benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, bahwa dia membuat bahtera, bahwa dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya dengan tepat, itu semua mengikuti karena dia percaya. Bukan supaya dia bisa diselamatkan. Seandainya dia melakukan semua yang lain, dia bikin bahtera, tapi dia nggak percaya kepada Tuhan, bisakah bahteranya selamat? Perahu saja tidak bisa, saudara. Bahtera juga tidak bisa. Seandainya bukan karena dia mendapat kasih karunia, apapun yang dia buat tidak akan bisa selamat juga. Murka Allah terhadap dosa tidak bisa dihapuskan dengan beribadah, tidak bisa dihapuskan dengan ritual-ritual. Hari ini nanti akan ada baptisan, saudara. Baptisan itu hanyalah suatu lambang, tidak akan membawa seseorang ke surga. Air yang kita pakai adalah air ledeng, yang tidak akan mencuci dosa siapapun. Orang tidak masuk surga karena dia dibaptis. Orang tidak masuk surga karena duduk di dalam gereja. Orang tidak masuk surga karena lahir dari keluarga Kristen. Orang masuk surga, selamat dari murka Allah, adalah apabila ia bertobat dan percaya kepada Allah. Lalu hal yang ketiga yang diajarkan oleh air bah ini kepada kita, memberikan kita perspektif tentang apa yang akan tetap bertahan. Apa yang akan tetap bertahan? Bayangkan posisi Nuh ya. Posisi Nuh ini, dia sesudah diberitahu tentang akan adanya air bah yang menghapus semua manusia, menghapus semua bumi. Dia pasti akan mulai memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan akhirnya, yang akan terjadi sesudahnya. Dan itu pasti mengubah perspektif dia. Setiap orang yang merenungkan akhir hidupnya, pasti akan berubah perspektifnya. Selama dia hanya melihat apa yang di depan mata, selama dia hanya melihat apa yang akan terjadi besok, lusa, saya makan apa ya? Saya bikin apa ya? Bagaimana saya bertahan hidup? Maka perspektifnya akan pendek sampai hari itu saja. Tetapi ketika dia sudah bisa memanjangkan pandangannya, ketika dia bisa mengubah perspektifnya, dia bisa melihat lebih jauh dan lebih jauh lagi. Dan yang paling bijaksana, dia meluaskan pandangannya sampai kepada akhirnya. Dan apa yang akan terjadi sesudahnya?
Mungkin Nuh waktu itu akan menyadari bahwa dunia yang lama itu akan segera dihapus. Akan segera dihapus, lalu kemudian akan ada dunia yang baru. Mungkin dia lihat-lihat ini semua akan hilang, itu akan hilang. Mungkin dia pikir bagus juga. Karena dunia yang lama itu sudah penuh dengan kejahatan. Dunia yang lama penuh dengan orang-orang yang jahat. Dan orang yang baik tidak suka tinggal di antara orang yang jahat. Mungkin baik juga kalau itu dihapuskan. Dan nanti kalau Tuhan sudah hapus yang lama itu, Tuhan akan ganti dengan yang baru. Yang tadinya terkutuk sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Nanti Tuhan akan ganti dengan bumi yang baru. Apa yang tadinya rusak akan Tuhan perbaharui. Jadi baru lagi, segar lagi, tidak terkontaminasi oleh kejahatan manusia. Mungkin bisa dikatakan ini seperti surga yang turun ke bumi. Nanti dunia yang baru. Tetapi tentu, surga itu jauh lebih baik, saudara. Nanti kalau kita masuk surga, bukan seperti di bumi, bukan surga di bumi, benar-benar surga. Nanti kita akan diubah, dan kita akan diberi tubuh kemuliaan yang tidak akan mati, tidak akan sakit. Dan kita akan hidup dengan kebahagiaan, di mana tidak akan ada lagi susah, tidak akan ada lagi sakit penyakit, apalagi Omikron. Delta saja nggak ada. Ya. Maka kita akan menikmati kehidupan. Oleh sebab itu, kalau bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru, mungkin Nuh berpikir, akhirnya bagus juga. Ganti saja Tuhan. Tetapi ini adalah perspektif dari orang yang akan hidup dan melihat dunia yang baru itu. Kalau orang yang tidak akan melihat dunia yang baru itu, dia akan ketakutan sekali. Dunia akan berakhir, akan kiamat. Dia akan ketakutan. Hanya orang yang bisa melihat bahwa dia akan hidup sesudah kiamat itu, akan memiliki hidup yang lebih baik bahkan. Kalau hidup yang baru nanti lebih buruk, ya. Tapi kalau hidupnya nanti lebih baik, maka akan ada perspektif baru. Oh, nanti dunia ini akan diubah. Mungkin ada lagi pemikiran dari Nuh ini, sambil dia melihat-lihat, dia menyadari bahwa walaupun dia selamat, tetapi sebagian kerabatnya mungkin tidak akan selamat. Sebagian kerabatnya ini bagaimana? Orang-orang yang dia kasihi. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Nuh juga punya bapak, Nuh juga punya ibu, punya kakek. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Mungkin Nuh sedih juga. Sebenarnya, walaupun tidak ditulis secara eksplisit, tetapi Alkitab mencatat secara implisit bahwa barang siapa yang mau bisa diselamatkan juga. Bisa membuat perjanjian dengan Allah, boleh masuk ke dalam bahtera. Seandainya mereka mau percaya. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak mau percaya. Seandainya mereka percaya kepada Allah, maka mereka tidak akan menjadikan bumi begitu rusak. Maka bumi tidak akan perlu dihancurkan sejak mulanya. Justru karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak mau menerima Allah, itulah sebabnya maka bumi menjadi rusak. Jadi Nuh di situ, sambil dia mengerjakan bahtera itu, dia bikin. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5 dikatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Nuh tidak tinggal diam. Nuh sudah dikasih tahu kepada Tuhan apa yang akan terjadi. Akan ada air bah, akan ada hujan, akan ada hukuman Tuhan. Dia memberitakan kebenaran yang Tuhan sudah kasih tahu kepada dia. Makanya dia dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Tetapi ratusan tahun dia memberitakan kebenaran, tidak ada hasilnya. Untung keluarga intinya masih percaya kepada dia. Akhirnya yang masuk ke dalam bahtera hanya dia, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Untung masih bisa menyelamatkan keluarga yang inti yang dia paling kasihi. Untung berita yang dia sampaikan masih bisa meyakinkan keluarganya. Tetapi bagaimana dengan yang lain?
maka yang lain itu hanya menunggu waktunya saja. Nah, betapa menyedihkannya ini. Mungkin juga Nuh berpikir sambil dia membuat bahtera itu, sambil dia kerjakan dan dia menyadari semua yang dia lihat ini akan terhapus nanti, akan dihapus oleh air bah. Wah, dia pikir semua peradaban manusia akan lenyap. Semua pencapaian manusia akan terkubur, terhapus oleh air bah. Semua kebudayaan akan hilang. Semuanya akan hilang. Orang mau bikin istana, hilang. Orang punya gubuk, juga hilang. Orang mau punya banyak emas. Kalaupun Nuh punya banyak emas, nggak bisa dibawa. Emas itu berat, saudara. Kalau dibawa banyak-banyak, nanti bahteranya keberatan, tenggelam. Pun kalau dia bawa, untuk apa? Nanti di dunia yang baru, dia mau beli apa? Tinggal dia sama keluarganya, mau beli apa? Untuk apa emas? Itu tidak akan dia bawa. Jadi dia duduk-duduk sambil, mungkin bukan duduk-duduk, sambil dia bikin bahtera itu, dia pikir apa sih yang mau saya bawa ke dalam bahtera itu? Karena semua yang tidak masuk ke dalam bahtera itu akan hilang, akan lenyap, akan tertinggal. Jadi apa yang akan saya bawa? Yang jelas, dia membawa keluarganya. Kemudian, apalagi yang Tuhan suruh? Tuhan suruh bawa binatang, sepasang-sepasang dan lain sebagainya. Makanannya, apa yang dia butuhkan untuk hidup, keperluan dia, itu yang dia bawa masuk. Tetapi ada lagi hal yang untung dibawa oleh Nuh, yaitu apa yang ada di dalam kepalanya. Itu nggak bisa ditinggalkan. Sesuatu yang sudah diketahui orang, sesuatu yang kita imani, itu tidak akan bisa diambil daripada kita. Jadi, ketika kita belajar kebenaran, kita belajar Alkitab, kita mengisi diri kita dengan pengetahuan, itu tidak akan bisa diambil daripada kita. Dan nanti akan kita bawa juga sampai nanti. Kebenaran itu kekal dan tetap selama-lamanya. Oleh sebab itu, kalau kita membayangkan Nuh pada waktu itu, Nuh, dia bangun pagi-pagi, sesudah Tuhan kasih perintah kepada dia, dia memikir-mikirkan, apa yang akan saya perbuat? Apakah saya akan tetap seperti dulu? Atau saya akan membuat bahtera itu? Mungkin bagi Nuh di sini sekarang ada suatu persimpangan jalan. Dia mau mengikuti hidup dia yang lama sebelumnya, atau dia mau mengikuti perintah Tuhan untuk membuat bahtera? Jelas sekali pilihannya, karena dia percaya kepada Allah, maka dia percaya juga bahwa yang Tuhan katakan itu benar. Kalau begitu tidak ada pilihan, saya harus membuat bahtera ini. Saya harus bikin. Maka yang dulu saya rencanakan itu, terpaksa saya buang. Karena apapun yang saya rencanakan sebelum ini, akan terhapus oleh air bah. Sekarang saya bikin bahtera. Dan mungkin sambil Nuh bikin bahtera itu dan semakin dekat kepada selesai bahtera ini, dia akan semakin memiliki rasa ketertarikan kepada bahteranya, rasa memiliki terhadap bahteranya. Ada ikatan batin dengan bahtera yang dia bikin. Kenapa? Karena dia menginvestasikan hidupnya ke dalam bahtera itu. Ini bahtera akan jadi rumah saya. Dia lihat rumah dia, ini rumah akan saya tinggalkan. Dia lihat bahteranya, nanti ini yang akan menjadi rumah saya. Dia lihat bahteranya, ini yang akan menyelamatkan saya. Perspektifnya sekarang berubah. Dan semakin dia membuat bahtera itu, dia merawatnya dengan benar. Dia menuangkan hidupnya ke situ. Saya jadi bertanya-tanya, seberapa besarkah perbedaan kita dengan Nuh? Memang kita terpisah ribuan tahun. Tetapi kondisi Nuh dengan kondisi kita, seberapa jauhkah bedanya? Bukankah waktu zaman Nuh ada kekerasan memenuhi bumi? Sekarang juga terjadi. Hari ini juga terjadi. Bukankah
ada ancaman hukuman Tuhan yang akan datang itu masih berlaku sampai hari ini? Bukankah Tuhan memberikan kesempatan untuk membuat perjanjian dengan Allah masih sampai hari ini? Bukankah kita masih punya kesempatan untuk keluarga kita yang masih hidup hari ini? Apa seberapa besar perbedaan kita dengan Nuh? Apakah kita sudah punya perjanjian dengan Tuhan? Apakah kita akan masuk ke dalam bahtera? Dan kalau kita mau masuk ke dalam bahtera, apa yang akan kita bawa masuk? Ataukah kita mau semuanya? Bawa semuanya masuk ke dalam? Ada yang pernah mencobanya, saudara. Namanya adalah istri Lot. Dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Tapi itu khotbah untuk lain kali. Untuk sekarang, kita renungkan bahwa murka Allah tetap berada di atas orang berdosa, kecuali kalau kita bertobat dan percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, cerita tentang air bah ini memberikan kami pelajaran yang berharga. Seandainya kami masih berkeras di dalam dosa kami dan tidak mau menerima Engkau, maka kami tidak akan pernah melihat adanya dunia yang baru yang Engkau siapkan bagi kami. Maka kami akan terus menentang-Mu. Tetapi Tuhan, karena kami percaya bahwa Alkitab itu benar, bahwa yang ditulis di dalamnya semuanya tepat, tidak ada satu nubuatan pun yang meleset, maka kami percaya juga, dan kami menyerahkan diri kami untuk berdamai dengan Engkau. Tetapi, biarlah Engkau yang membantu kami untuk membangun suatu persiapan ketika kami nanti harus meninggalkan dunia yang akan Engkau hapuskan ini. Maka kami akan menuju suatu dunia yang baru. Biarlah itu mengubah perspektif kami di dalam melihat segala sesuatu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.